terakhir saya mencoba untuk ya lebih santai saja ya. Jadi kita sekarang sudah bicara cukup serius kan tadi mengenai teori, mengenai bagaimana melaksanakan penelitian. Nah, saya mencoba untuk sharing saja ya hasil penelitian yang dilakukan bersama Prof. Sulis. Kemudian ada Mbak Ibu juga, ada Mbak Dia juga, ada teman-teman yang lain. Dan ini dilakukan pada tahun 2009 sampai 2011. Jadi 2 tahun memang waktu melakukan penelitiannya. Setahun pertama untuk persiapan gitu ya, pematangan proposal dan sebagainya. Nah, tahun keduanya itu kami mulai turun lapangan. Nah, saya tipe orang yang kalau masih judul belakangan. Jadi ini judulnya baru ada pas saya udah nyolok di LCD, belum ada judulnya gitu. Terus tiba-tiba kepikiran ini aja. Jadi The Long Winding Road ditambah dengan tulis less travel in protecting migrant workers. Karena memang sampai saat ini persoalan migrant worker itu sangat kompleks sekali. Meskipun sudah ada undang-undang yang baru untuk melindungi mereka, tetapi persoalannya malah konon kabarnya justru lebih banyak dengan adanya undang-undang yang baru. Nah, jadi pertanyaan penelitian ini terdiri dari pertanyaan hukum dan pertanyaan sosial. Nah, secara hukum kami ingin melihat bagaimana sih undang-undang peraturan hukum yang ada ya, saja itu sebetulnya melindungi perempuan pekerja migran, karena kok banyak sekali korban yang berjatuhan gitu ya, perempuan pekerja migran ini. Bapak Ibu pasti sudah sering sekali mendengar lah ya berita-berita naas yang terjadi kepada pekerja migran kita di luar negeri. Jadi ada nggak sih sebetulnya hukum yang melindungi? Lalu yang kedua, perempuan ini, pekerja migran ini, itu bagaimana dia di proyek ya, diposisikan dalam hukum? Dikasih tempat nggak di hukum yang ada? Lalu apakah pengalaman mereka, gitu ya, real life mereka itu tercermin di hukum? Hukumnya itu mencerminkan tidak, gitu, bottom up nggak sih, sesuai nggak sih dengan realita yang ada di masyarakat di pekerja migran Indonesia? Dan lalu bagaimana kemudian peraturan hukum yang ada itu berdampak dalam hal ini ya, kita berbicara ketika mereka mengalami masalah, berdampak ketika mereka ingin mengakses keadilan, ya, baik di sini maupun di negara tujuan. Jadi ini kita bicaranya di kemarin Prof. sudah sempat cerita ya, ada penelitian yang sudah ada bukunya di Uni Emirat Arab. Nah, penelitian ini merupakan penelitian feminis ya, feminis legal theory. Itu kalau dikuliahin semester sendiri ya, kalau di kajian gender, kalau di fakultas hukum, di kuliah fakultas hukum itu ada beberapa sesi yang bicara mengenai FLT. FLT ini adalah suatu pisau analisa untuk melihat apakah undang-undang yang ada itu seperti apa dampaknya kepada perempuan. Ya, bagaimana perempuan diposisikan tadi ya, apakah pengalaman perempuan itu tercermin di peraturan yang ada, bagaimana dampaknya kepada perempuan, dan secara sosialnya mungkin ya, bagaimana perempuan-perempuan ini memakai hukum yang ada. Apakah mereka merasa apa? Merasa bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, yang ingin dilihat adalah tadi ya, akses to justice, akses keadilan. Kalau bicara akses to justice ada banyak sekali ya konsep-konsep yang ada. Adrian punya konsep pro-lapse framework, misalnya UNDP punya konsep sendiri. Lalu kemarin ada Commission on Legal Empowerment, ada konsep sendiri mengenai justice. Nah, kali ini karena Prof. Sulis yang punya riset gitu ya, nah, beliau membuat konsep yang lebih concise ya, ingin melihat access to justice melalui 4 pilar. Yang pertama, melihat hukumnya bagaimana tadi ya, questioning how the laws impact on human individual. Lalu yang kedua, mengenai legal knowledge mereka atau legal awareness atau legal conscious. Karena
tanpa memiliki itu bisa nggak sih perempuan itu mengakses keadilan? Lalu juga terkait legal identity. Secara sosial kan, bagaimana perempuan itu ditempatkan, misalnya itu distrukturkan dalam masyarakat, pada akhirnya itu berpengaruh pada identitas perempuan. Secara sosial di budaya patriarki ini kita bisa tahu perempuan posisinya ada di mana. Tapi apakah kemudian dia juga berpengaruh pada legal identity-nya si perempuan ini? Lalu yang terakhir adalah legal aid. Karena bicara mengenai akses justice itu ketika kita bicara pada masyarakat yang terpinggirkan, yang marginal, perlu ada intervensi kan. Nah, dalam hal ini ada tidak bantuan hukum yang tersedia bagi dalam hal ini perempuan pekerja migran? Nah, ini juga suatu studi migrasi ya. Di dalam studi migrasi ini bisa terlihat kompleksitas hukum yang ada legal formalism. Kan ketika orang bermigrasi, people are moving gitu ya, itu mobile law, kita menjadi bertanya, jadi the limits of law and the legal itu ada di mana? Ketika orang pekerja migran kita bekerja di Uni Emirat Arab, di Saudi, di Hong Kong, segala macam itu, bagaimana hukum-hukum yang ada itu bertemu dan pada akhirnya harusnya melindungi pekerja migran kita. Nah, sebagai gambaran umum kan ya kita semua sudah tahu lah ya bahwa pekerja migran kita itu sebagian besar adalah perempuan. Jumlah pastinya wallahu a'lam. Karena BNPT punya data beda sama Kemenaker punya data, nanti ada Migrant Care punya data gitu ya. Tapi yang pasti adalah lebih banyak perempuan dan lebih banyak yang bekerja di sektor domestik. Jadi pekerja rumah tangga. Meskipun kalau ini data dari BNPT 2 TKI itu BNPT TKI yang terakhir bilangnya formal 46%, informal 44%. Tapi again ini juga harus tanya, ini adalah data yang tercatat. Sementara pekerja migran kita baik perempuan maupun yang laki-laki itu yang tidak tercatat alias illegal, alias non prosedural, gitu ya, bahasanya itu juga banyak. Gitu. Nah, tadi Bang bilang saya akan sharing pengalaman etnografi, gitu ya. Nah, secara metodologi penelitian ini pertama tentunya dilakukan dengan mengkaji hukum-hukum yang ada tadi kan, melihat konvensi-konvensi internasional. Ketika penelitian ini dilakukan, konvensi perlindungan buruh migran dan keluarganya belum diratifikasi oleh Indonesia. Jadi itu belum menjadi pertimbangan. Ya, dibilang sih karena berarti rekomendasi kita harus diratifikasi. Tapi yang hukum yang paling berperan waktu itu untuk melindungi adalah Undang-Undang 39 nomor tahun 2004 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja. Setelah dibedah, undang-undang ini lebih banyak bicara mengenai penempatan daripada perlindungannya. Jadi sangat minor sekali aturan-aturan yang melindungi si perempuan. Nah, setelah berbicara hukum, ada metode selanjutnya adalah metode sosialnya, ya. Karena penelitian ini juga merupakan suatu studi migrasi, metodenya adalah multi-sited. Kita melakukan penelitian di Indonesia dan juga di negara tujuan yaitu di Uni Emirat Arab. Nah, kita mengawali studi ini di Condet. Ada yang sudah pernah ke Condet, Bapak Ibu? Sudah? Jadi Condet itu suatu daerah di Jakarta Timur ya. Nah, zaman dulu terkenal sebagai kampung Betawi. Dulu banyak pohon salak, macam-macam. Nah, tapi sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke Condet, jadi ada satu jalan raya Condet gitu ya. Ujungnya di Cililitan, keluarnya di Pasar Rebo kalau nggak salah. Nah, sepanjang jalan itu
Kalau lihat kanan kiri itu banyak sekali pelang-pelang. PT apa, PT apa, PT apa. Kemudian ada medical center, ada jasa penerjemahan bahasa, ada travel agent dan sebagainya. Dan kenapa retail parking juga banyak di situ. Nah, oleh karena itu kami waktu itu sebetulnya mungkin lebih tepat kayaknya one stop service center ya pada akhirnya, karena di situ semuanya ada, PT-nya ada, medicalnya ada, travel agentnya ada, mau legalisir notaris ada, mau terjemahan apa segala macam juga ada. Dan ternyata juga ada salah satu center berkumpulnya para pekerja migran, calon pekerja migran dari daerah-daerah yang ada di Indonesia ya, dari Kupang juga ada yang dikirim ke Condet gitu ya, dari Lombok juga ada. Jadi ini menjadi suatu center. Nah ini kalau nanti punya kesempatan jalan-jalan di Condet bisa dilihat kan pelang-pelang ini. Nah ketika itu ini kan isunya sensitif ya. Mana ada PT yang mau belak-belakan terbuka dong. Saya mau penelitian tentang ini gitu. Nah, kami waktu itu memulai dengan melakukan observasi awal. Jadi bersama Bu Sulis juga sempat naik mobil gitu ya. Mobil itu kita menjelajahi Jalan Raya Condet, kemudian masuk ke gang-gangnya gitu. Kita lihat, nanti kita kota tadi itu kan ada PT ini, ada PT ini, ada PT ini. Lalu kemudian saya bersama Mbak Dia itu juga acting as tourist. Jadi kayak turis pakai backpack, pakai topi, bagian dia siang-siang, bawa payung juga panas kan. Kita jalan-jalan, masuk ke gang-gang, kita potret. Misalnya ini salah satunya. Dan kita menemukan ini tuh di gang, bukan di jalan raya besar. Terus kalau ngeliat begini, ada penampungan nih sama Mbak Dia waktu itu ya. Gimana ya? Nah ini foto ini kami ambil diam-diam. Karena kita gayanya turis kan, jadi sosok foto, padahal kita nangkep belakangnya. Nah ini juga, jadi si bapak ini tuh satpamnya penampungan ya, ini penampungan. Badannya kan gitu yang serem gitu kan. Tapi buat kami wah ini penampungan gede gitu. Terus, nah untungnya tuh di depan penampungan itu ada warung kecil. Jadi udah kami kita berdua jajan dulu situ jajan, kan diminum, pura-pura ngobrol sama si yang punya warung. Tapi sebetulnya kami tuh memperhatikan ini. Kita melihat tuh, nah ada fotonya kan, tapi saya nggak ketemu. Jadi itu kan besar, kemudian dia 2 lantai, terus dengan kawat gulung itu di atasnya, terus ada perempuan-perempuan di atas melihat ke bawah gitu ya dengan tatapan-tatapan kalau buat saya ya ini saya nelongso gitu kan sore-sore begitu. Nah akses yang diberikan tuh hanya kecil begini. Jadi kalau mau jajan bakso atau jajan apapun ya lewat lubang ini atau dibukakan sama si satpam tadi itu. Jadi komunikasi dengan dunia luar tuh hanya kalau mau berinteraksi melalui si kotak kecil ini. Nah ini dalamnya. Pada suatu saat ada mobil masuk mau kesini kan, buka nih. Terus kita lihat pura-pura foto. Jadi kita sambil ada yang buka, kita sosok foto gitu. Tapi kita zoom untuk melihat dalamnya seperti apa. Kami untuk pakai foto kamera yang bener ya, bukan kamera handphone, karena memang tujuannya supaya bisa kayak paparazzi gitulah ya, bisa merekam sampai sejauh. Nah ini bisa sampai dalam gitu, ngezoomnya. Dalamnya ternyata luas juga, bersih juga gitu, tidak semenyeramkan kawan-kawan tadi itu dalamnya. Oke, nah kalau yang ini kami berhasil masuk, kami berhasil mendapatkan izin dari si yang mempunyai penampungan untuk boleh masuk dan melakukan observasi dan wawancara kepada pemilik dan
kerja, ya tempat bersama. Nah, penampungannya cukup baik gitu. Jadi tidak semua, jadi ada penampungan yang ketat, penampungan yang lulus. Yang ini lulus, jadi katanya setiap akhir pekan itu mereka punya mesin karaoke. Jadi para calon pekerja migran ini bisa santai, karaokean, boleh ditengokin juga. Jadi every weekend keluarga-keluarga itu datang, terus bersama, ngobrol-ngobrol. Jadi lebih terbuka dibandingkan yang tadi sebelumnya. Nah, setelah dicondet, gitu ya, kami mendapatkan data, terutama mengenai prosedur apa yang mereka lalui untuk sampai ke condet. Pertama, pakai calo. Kan kita ada hukumnya kan, bahwa kalau calon pekerja itu harus ke kantor Disnaker untuk mendaftar. Tapi kan in reality mana ada yang daftar ke Disnaker kan? Semua pasti ke calo atau petugas lapangan. Jadi mereka bercerita, oh saya sama Pak ini, saya sama Pak ini, saya sama Pak ini. Oh saya naik angkot, saya naik bis, saya naik ini. Oh saya ditinggalin duit sekian, saya ditinggalin duit sekian. Oh suami saya marah, oh suami saya nggak peduli. Jadi cerita mengenai proses dia dari mulai direkrut, minta izin meninggalkan keluarga sampai dicondet. Dan cita-citanya apa untuk kedepannya? Mereka mau pergi kemana? Nah ketika itu belum moratorium. Jadi sekarang Indonesia moratorium ya untuk mengirim ke negara-negara di Timur Tengah. Ketika itu belum. Jadi masih banyak pekerja migran itu yang bercita-cita mau ke Arab Saudi dengan harapan nanti saya bisa umroh atau naik haji. Nah, apakah itu tercapai? Cita-citanya nanti kita akan lihat. Nah, buat saya sendiri waktu itu ya, saya nggak tahu dengan Prof. Sulis pergi ke sana itu I have no idea. Ya, saya tahu sih, wah itu negara keren, modern, tapi kan saya tidak punya pengetahuan dasar cukup seperti apa sih situasi masyarakat. Ya ini kan ikon yang paling terkenal ya dari Uni Emirat Arab. Nah ini juga salah satu ikon yang terkenal. Nanti saya punya cerita tentang masjid ini. Nah ini tim kami. Nah kami di sana itu in a way bersyukur ya, karena kami ditampung oleh Bapak Ahad ini. Dia itu agent di sana. Kami tinggal di flatnya dia, di lantai 3 apa saya lupa. Nah di bawah lantai dasarnya itu ada penampungannya dia. Jadi ada pekerja-pekerja migran dari ketika itu ada dari Filipina, Indonesia sama Ethiopia yang ada di ruangan bawah flat itu. Nah ini nama tadi itu agent yang popular service. Nah ini adalah Nah ini adalah tadi ruangan yang bawah tadi itu tempat penampungan yang para pekerja migran gitu. Ada Filipina, Indonesia, yang Ethiopia nggak kelihatan. Nah sebelum kami datang, rupanya ada suatu tragedi. Jadi mereka ini tadi kalau ada pas kita foto keluarga tadi itu ada seorang perempuan pakai hijab hitam. Nah itu apa bahasanya? Mistressnya si Bapak Ahad. Dia pacar, mistress atau istri sirit entah apa. Pokoknya perempuan ada selalu mendampingi Bapak Ahad. Tapi dia juga in charge of si penampungan ini. Nah, tragedinya adalah si perempuan-perempuannya itu dikurung dan tidak diberi makan. Nah, akhirnya mereka minta tolong orang yang lewat di jendela gitu, help gitu. Ya untungnya Tuhan juga baik ya, ada orang bapak-bapak nggak dikenal katanya bisa beri uang. Mereka punya uang sih, orang kan beli makan gitu. Uangnya diambil, mereka udah pasrah ya udah, kalau dibeliin kalau enggak ya udah. Ternyata bapaknya balik dia belikan makanan. Kalau mau dikasih makanan, dikasihnya makanan busuk sama si mistress ini, gitu ya. Nah, ruangan ini juga bercerita banyak karena di tembok-temboknya itu penuh ratapan. Jadi ada tulisan-tulisan.
My is home, why is my life like this, pokoknya gitu. Bahasa Arab pakai bahasa Filipina, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa ya tulisan Arab sih Ethiopia gitu. Nah, saya nggak nemu fotonya jadi nggak bisa ditampil. Jadi itu jadi tembok ratapan di situ ya. Nah, dari situ kami bisa melihat kan, oh ternyata beginilah kehidupan PMI itu yang PMI ya, pekerja migran yang tertampung di ruangannya sama ruangan ini lebih gede ruangan ini gitu ya. Jadi dia paling cuma nggak sampai setengah kali seperempatnya ini, kemudian ada ruangan kecil, kemudian ada semacam pantry gitu. Nah, jadi mungkin saya juga masih bilang, jadi ketika kami di sana itu ada beberapa arena lagi gitu ya. Jadi tadi salah satu arenanya adalah flatnya Bupahat. Nah, ini adalah arena yang lain, shelternya KBRI. Nah, di shelter ini berkumpulan 80-an 70-an pekerja migran tadi yang kabur dan bermasalah. Nah, ini gerombolannya. Tidak terlalu besar juga, sebenarnya besar, tetapi karena menampung sekian banyak orang, jadi kumpul-kumpulan gitu ya. Nah, ada sekian banyak PMI yang kabur dan ditampung di shelter ini. Ini ada di KBRI, berarti ada di Abu Dhabi. Situ kondisinya yang meskipun karpetnya usang, kasurnya apek gitu ya, ada yang reot-reot, akan tetapi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di Dubai. Kalau yang di Dubai itu dia di tenda-tenda, tendanya bahkan ada yang pakai kain direntangkan dari pohon ke pohon gitu, dan mereka tidur di apa sih namanya? Tiga, dan itu di luar. Dan ketika kami ke sana itu sedang musim panas 50 derajat Celcius. Jadi ya, kacamata aja meleleh ditaruh di dashboardnya mobil ya, jadi mereka harus di luar tinggal seperti ini. Nah, ini adalah penjara, karena nanti juga ada ceritanya ya, nama penjara kami tuju ya, karena ada banyak sekali pekerja migran kita tuh yang di penjara. Ini pengadilan. Nah, di sana itu kan kamera sangat dilarang ya, nggak bisa sembarangan kita foto-foto. Bisa masuk penjara, salah satunya adalah karena main-main sama kamera, handphone, bisa masuk penjara juga. Nah, ini adalah kami ingin memotret pengguna PMI kita. Jadi ini, jadi ini di Universitas Said Perempuan, karena kan pisah-pisah ya, perempuan dan laki-laki, ini kampus perempuannya. Kami berkesempatan masuk ke kelas, di kelas Ibu Lima Sahabat itu, terus kami tanya, siapa di sini yang punya maid? Di tangan, semuanya. Siapa yang punya maid 1? Di tangan. 2, 3, 4, 5 gitu. Banyak banget gitu. Jadi mereka adalah pengguna ini kampusnya, sama kalau di Indonesia kalah. Kampusnya gede banget. Mahasiswa dulu perempuan semua. Nah, kayak tadi kan udah jalan-jalan tuh dari Condet sampai ke Uni Emirat Arab ya, Dubai dan Abu Dhabi. Kami sih biasanya di Abu Dhabi dan Dubai sekali 2 kali. Nah, jadi untuk menjawab tadi pertanyaan penelitiannya, seperti apa jadinya? In short, ya nggak melindungi undang-undang kita dan peraturan hukum. Kalau di Indonesia ada Undang-Undang 39, nah kalau di Uni Emirat Arab dia tidak ada aturannya sama sekali. Sama seperti kita tidak punya undang-undang pekerja domestik. Nah, di sana juga tidak ada. Jadi pekerja domestik di sana bahkan tidak bisa di-include di labor law-nya di sana. Mereka masuk ke immigration law karena dianggap sebagai part of the family.
kalau di sana sistemnya tuh diundang masuk menjadi part of the family, sehingga ketika dia diundang masuk, jatuhnya tuh di imigrasi, bukan di tenaga kerja. Jadi bukan sebagai worker tapi sebagai member of the family. Kemudian tadi saya bilang ada undang-undang baru, tapi itu juga sekarang mungkin Bu Suri saya lupa menyampaikan mau diletakkan sama Abjadi dan Asmat Aki, ya, karena dianggap bahasa ini bullshit gitu ya, karena bagus aturannya tapi not applicable sama sekali dianggapnya. Jadi lebih baik undang-undang yang lama, tapi perbaikilah pengawasan, kemudian perlindungan pemerintah, alih-alih juga undang-undang yang baru. Nah, kenapa nggak diatur? Karena, nah ini, kenapa sih nggak diatur? Kami waktu itu bertanya. Ternyata domestic work itu dilihat sebagai suatu pekerjaan yang informal, traditional, dirty, nggak penting gitu ya. Sehingga untuk apa berusaha payah untuk mengaturnya dalam suatu undang-undang tenaga kerjaan tersendiri. Ini juga memperlihatkan bahwa bagaimana meskipun dia informal, traditional, tapi ternyata juga bisa memperlihatkan bagaimana di dalam global market itu ya, pasar kita besar, tapi relasinya sangat timpang. Nah, dampaknya panjang karena tidak diatur di undang-undang kerjaan atau di imigrasi, tadi ya dianggap sebagai bukan pekerja. Nah, karena nggak ada peraturannya, akhirnya yang terjadi adalah ketidakpastian hukum. Jadi ada berbagai, sebagai contoh yang kami temukan adalah ada berbagai macam kontrak yang terjadi. Harusnya kan kontrak itu adalah antara si employer dengan agent dan dengan pekerja, agent dan employer. Tapi di tengah-tengah itu ada banyak sekali kontrak-kontrak yang terjadi. Ada yang pasti pre-departure, ada yang dilakukan di immigration office, kemudian ada juga yang antara agen dan employernya si PN-nya tidak terlibat di dalamnya. Nah, yang dipakai in reality adalah yang antara si employer dengan agent. Jadi PN-nya hanya sebagai objeknya aja jadinya. Oke, kontraknya antara agent, oke gue bayar dulu 10 juta, ini adalah term-termnya, ya dia harus begini-begini, tapi bukan si PN-nya sendiri. Itu yang digunakan dan gajinya terserah-terserah aja antara si employer dengan agentnya. Nah, pada akhirnya hukum apa yang berlaku di situ? Pertama, ketika masih di Indonesia yang berlaku adalah hukumnya agent, hukumnya calo atau petugas lapangan. Kalau ngomong apa, ngomong salah, tapi itulah kebenarannya gitu. Pokoknya kamu berangkatnya begini, ikut gitu ya. Buat si perempuan, ya memang itulah kebiasaannya, caranya memang begitu. Lalu kemudian ketika sudah sampai di sana, hukumnya di rumah majikan. Ada yang boleh keluar, ada yang nggak boleh keluar, ada yang nggak boleh makan 3 kali, ada yang cuma 2 kali, sekali ada yang nggak dikasih makan. Gitu. Sangat tergantung bagaimana hukum di rumah majikan itu diberlakukan kepada si PMI. Dan yang kalau secara hukum yang binding tadi itu ya, yang kontrak antara si agent di sana dengan majikan. Nah, di sisi lain, si para perempuan ini juga mengalami berbagai problem. Yang akan saya angkat di sini hanya problem hukumnya ya. Misalnya tadi, karena nggak dikasih makan atau karena mengalami siksaan, dia kabur. Ternyata undang-undangnya di UAE itu kalau kabur itu dianggap biasanya di absconding gitu. Jadi kalau dia udah kabur, si majikan udah nggak punya lagi, saya udah nggak berurusan lagi sama dia, lu urus dulu sendiri gitu. Lo keluar dari rumah ini.
segala dokumennya kan dipegang majikan. Ya, jadi dia menjadi siapa? Gitu, terutama tuh. Kalau berhasil ke KBRI atau KJRI, alhamdulillah. Tapi kalau dia tersesat, tertangkap oleh oknum-oknum yang lain, ya dia akan jatuh ke lubang-lubang yang lain juga. Nah kemudian ada tadi ya, penjara. Ada banyak sekali perempuan pekerja kita yang di penjara karena isu-isu moral. Misalnya having relation with men. Jadi begini, karena kita kan kalau di Indonesia nggak ada barrier antara perempuan dan laki-laki kan, ngobrol-ngobrol aja. Kalau di sana kan sangat ketat. Nah perempuan-perempuan kita ini ya kebiasaan, saya juga kebiasaan ya kalau ketemu kan senyum. Nah salah satu ciri orang Indonesia kan ramah kan, senyum. Nah senyum itu diartikan mengundang. Jadi kalau misalnya kita di sini ART kita sama driver kan bisa berkomunikasi kan, gimana bang tadi sinyalnya gitu misalnya kan. Nah kalau di sana ketika si ART ini tersenyum, ya bisa aja sih senyum kan, malah driver senyum, sama si driver dianggap oh dia ngundang gua, sama majikannya kalau lihat wah godain driver gua, dan itu bisa dilaporkan. Oke, masuk penjara. Atau sama majikan laki-lakinya, yes, baba madam ya, yes baba lihat matanya, lihat istrinya ada semadam, walau godain suami gua, laporin, masuk penjara. Jadi oversimple things kayak gitu, kita bisa masuk penjara. Motret tadi yang saya bilang, motret, ngapain lu? Laporin, masuk penjara. Nah kemudian juga ada misalnya burning the house. Orang sana itu anaknya banyak-banyak ya, cuma satu. Garing KB, saya have many children. Anaknya 5 lagi main-main, dia lagi kamar mandi. Main api, bakar ordennya. Ditangkap, dia masuk penjara. Ada lagi yang disebut child kidnapping. Kalau kita di sini kan biasa ya, kalau sore-sore kan mbak-mbak kita itu kan sambil makin jalan-jalan di komplek, kan? Atau main ke tetangga. Nah ini dilakukan, dia main ke tetangga. Majikannya pulang, anak buah mana nggak ada. Terus si mbak ini pulang dengan santainya, karena menggendong anaknya. Udah ada manggil polisi. Jadi pas datang udah ada polisi, kemudian lo apa nih? Kamu mau culik anak saya? Lo enggak sih, kamu sebelah. Enggak, kamu nggak bilang sama saya. Kamu mau culik anak saya, masuk penjara. Nah jadi hal-hal seperti ini terjadi. Nah ya, tapi ini adalah beberapa skema hukum yang disediakan oleh KBRI ya. Punya shelter itu adalah suatu achievement karena di banyak negara tuh masih banyak shelternya masih kurang memadai. Sebenarnya Dubai juga kurang memadai ya. Kemudian tadi facilitating dispute settlement dipanggil biasanya. Kalau ada yang kabur, agennya dipanggil, majikannya dipanggil. Kemudian di KBRI diselesaikan. Apa masalahnya? Kalau misalnya dia nggak dikasih makan, dikasih makan dong lo. Kalau misalnya, kecuali kalau memang udah mengalami kekerasan yang parah, dia akan diungsikan ke KBRI. Lalu kemudian KBRI itu juga punya mekanisme setiap bulan sekali mengadakan pertemuan dengan agent-agent gitu ya, untuk memonitor apa yang terjadi dengan pekerja-pekerja migran kita yang ada di sana. Kemudian terkait legal knowledge, dari penelitian ini hampir semuanya kita bisa bilang they have no legal knowledge. Maksudnya yang the right legal knowledge. Mereka tahunya kan legal knowledge kan apa kata calo, apa kata Pak Lurah, apa kata Pak Desa, apa kata suami saya, apa kata kakek saya gitu. Tapi the real knowledge of law-nya mereka nggak punya. Very dependent to calon tugas lapangan. Nah kemudian mereka nggak paham juga sebenarnya proses yang benar itu seperti apa. Jadi
mau disuruh pelatihan, nggak disuruh pelatihan, pokoknya suruh nunggu. Tadi kan sambil nelongso di penampungan, mereka tidak berani sebenarnya untuk meng-question ya. Ini sebenarnya kayak apa sih? Karena power relation besar tadi antara di PMI dengan sistem secara keseluruhan ya. Nah, malah yang dikasih tahu itu adalah irrational guidance. Jadi misalnya kamu supaya disayang majikan, kamu kasih air kencing kamu ke majikan kamu gitu. Kamu bawa tanah, kamu bawa rambut. Ada juga di penjara tuh ketahuan kasih air kencing ke majikannya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang justru diberikan di pelatihan. Nah, tadi terkait legal identity ya, banyak sekali yang dipalsukan. Jadi ketika terjadi masalah, namanya siapa? Siti, aslinya Karina misalnya, ya nggak ketemu kan kalau dicari. Umurnya berapa? Kalau waktu saya di shelter itu kan, saya tanyain kan, Mbak umurnya berapa? 15. Oke, kayaknya 13 tahun deh. Oh, 21 tahun, kayaknya masih 17 tahun deh kan maksudnya kelihatan ya ini ya. Dan juga tadi ya nggak punya akses ke paspor dan legal document lainnya. Nah ini juga menjadi suatu PR yang besar ketika terjadi masalah. Tadi kan ada berapa tadi itu kan sekian puluh pekerja migran kita yang ada di shelter, hanya berapa yang bisa dibantu? Yang lainnya terkatung-katung menunggu nasib seperti apa. Nah, harusnya ada asuransi gitu ya yang bisa membantu mereka, tapi juga ada nggak tahu duitnya buat apa, atau udah berapa pinak, apa bunga-bunganya berapa triliun nggak tahu ya. Gak cuma dana haji aja kayaknya berapa pinak, tapi juga dana asuransinya PN ini banyak banget jumlahnya. Nah pada akhirnya rekomendasi penelitian ini adalah perkuatan pengawasan, yang short dan disiplin pelatihan serta sistem bantuan hukum. Meskipun pada akhirnya sekarang dipikir domain baru yang tapi ya tambah runyam akhirnya karena menimbulkan masalah-masalah lain yang lebih banyak. Nah yang terakhir karena kalau saya diajarinya kan referensinya apa gitu cara metodologi. Nah ini adalah gambar yang merepresentasi my feelings ketika itu melakukan penelitian ini ya. On fire gitu, marahnya luar biasa karena pertama saya nggak tahu apakah Lawrence atau Adrian atau Stay ketika riset di Indonesia mengalami apa ketika di lapangan. Nah, tapi ini yang saya rasakan ketika saya melakukan riset di sana, bawahnya marah terus. Selain memang udara panas, sekarang 50 derajat Celcius. Tapi pertama di budaya patriarki itu kita perempuan nggak dianggap. Ini seorang prof tulis di sini nama si Abu Fahad. Bilang waktu women, dan jadi gimana kan? Saya sudah mengatakan bilang waktu women, kan sebetulnya udah menutup kan? Oh nggak mau deh. Jadi saya merasa kami dianggap remeh oleh si Abu Fahad ini. Lalu kemudian data yang ada ya, cerita-cerita yang dikeluarkan itu kan yang buruk-buruk ya. Oh perempuan Indonesia itu kacrah, artinya sampah. Dan itu berkali-kali. Oh kacrah kan sampah kan lama-lama gimana gitu kan. Terus oh maling, oh pelacur gitu ya. Nah itu yang pada akhirnya membuat saya terutama ya merasa ini gimana sih, sangat menguras emosi harus mendengarkan semua itu dari orang-orang meskipun mungkin ada benarnya tapi juga banyak enggak kok yang jadi pelacur memang ada, tapi kan itu hanya sekian persen dibandingkan dengan yang memang benar-benar bekerja dan mengalami masalah. Lalu kemudian terkait masjid, kami beberapa kali ke sana. Nah kalau sana itu meskipun perempuan udah pakai hijab itu nggak cukup, jadi harus pakai abaya yang hitam itu. Nah sementara yang laki-laki itu bisa memakai celana pendek atau punya di belakangin, it's okay. Jadi ketika kami jalan itu di
polisi syariahnya gitu ya, satpamnya, hus gitu. Jadi nggak boleh jalan di koridor, harus jalannya di apa? Di halamannya gitu yang panas, gitu. Nah, terus pas kembali setelah lepas abayanya, ada penyewaan abaya di belakang masjid. Jadi kami ke belakang sewa abaya, lalu kami mulai dari masjid itu. Nah, ketika pulang kan harus dikembalikan, kami harus berjalan lagi kan melalui koridor itu, datang lagi si satpam ini, hus gitu. Nah, ketika itu saya sangat marah, saya sampai nangis, yang marah tuh sampai nangis karena, hey man, aku juga muslim gitu, tapi kenapa lu gitu banget gitu. Jadi betul-betul kan tadi ya, orang kaca aja meleleh, kan kacamatanya meleleh gitu ya. Nah, kami perempuan-perempuan yang tidak berabaya meskipun sudah berpakaian syariah, nggak saya juga kali ya, berpakaian muslim kan gitu ya, itu harus jalan di panas yang 50 derajat itu. Jadi saya merasa ada perbedaan sekali sebagai perempuan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya sedih tentunya, karena kan saya dipukulin, saya nggak dikasih makan, karena saya hari-hari ada di shelter, membagikan tugas saya gitu ya. Jadi tiap hari tuh dengerin orang, ya bos saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu. Lama-lama ya ini juga ya, kok sedih-sedih banget sih. Nah, kemudian juga karena mereka, saya jadi kesannya mau sejarah typing ya, perempuan semua kan, ada tipikalnya kan kalau sekolah perempuan semua gitu ya, itu kan ada keributan antara perempuan lah, yang jabak-jabakan, yang sirik-sirikan, yang apa. Nah, itu juga menjadi cerita sehari-hari di sana ya. Ada kemudian disetrap sama apa? Ada ibu asramanya gitu ya, namanya ibu asrama. Disetrap, nggak dihukum, nggak boleh ngapain. Kemudian ada juga yang berebut perhatian, karena mereka lama kan di situ ya. Jadi namanya kita kan cinta itu kan, menurut saya itu kebutuhan primer juga ya, nggak cuma sampai makan kapan. Nah, ketika mereka terisolasi dari orang lain yang sayang dan cinta sama mereka tuh, a little bit of affection itu goes a long way. Jadi ada salah satu teman kami itu yang bisa main organ gitu ya, disulit, kamu punya yoga apa? Itu wah berbunga-bunga luar biasa perempuan-perempuan itu ya. Terus ada situ-situ kan di belakang, dia tuh perhatian sama gue tau, sama gue gitu. Jadi aduh, sedih lagi saya, kesian ya gitu. Maksudnya sampai segitunya mereka berebut perhatian gitu. Iya Pak, ya. Nah, jadi itu sih kurang lebihnya ya pengalaman udah ditambahkan di belakang ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tessa. Jadi Mbak Tessa baru sharing tentang metodologi yang digunakan dalam studi sosiologi. Tadi Mbak Tessa cerita soal ada hukum, lalu ada yang mau dilindungi. Nah, Mbak Tessa tadi cerita tentang sisi yang dilindungi ya, objek perlindungan dari hukum. Ternyata memang menyedihkan. Nah, tapi sebenarnya sebelum teman-teman bertanya, menarik nih bertanya, mengapa etnografi dipilih untuk penelitian? Mengapa tidak ada bukan metodologi lain? Ya. Karena pertama, karena ini terkait dengan tadi ya, studi perempuan tadi. Karena kita ingin menggali kan bagaimana sih perempuan ini memaknai ke PM-nya itu. Terus yang kedua, saya pikir kalau melihat prosesnya itu tidak menggunakan etnografi jadi seperti apa? Karena tadi kecondet, kalau cuma lihat doang, kok kayaknya nggak dapet. Jadi bilang secara metode ya, itu sebetulnya menurut kami yang paling tepat digunakan melihat itu semua. Oke, dua pertanyaan karena kita habis ini akan masuk ke sesi Bu Sulis, Bu Ivon dan Ivon. Silakan Bu Ivon.
Terima kasih buat Pak Antonius, Pak Tita. Saya senang dengan penyampaian yang disampaikan oleh Tita terkait dengan social legal studies-nya terhadap para pekerja perempuan migran ini. Memang banyak sekali mahasiswa saya yang menulis terkait pekerja perempuan migran ini, tetapi kajian mereka itu lebih banyak kepada kajian yang yuridis normatif. Mereka lebih banyak mempelajarinya lewat dokumen-dokumen, terus penelitian-penelitian terdahulu mereka jadikan sebagai bagian untuk melakukan penulisan itu. Mungkin salah satu kendalanya itu kan pada biaya, waktu, ya, karena mereka juga dikejar untuk menyelesaikan studi. Nah, yang menjadi persoalan saya begini, ketika kajian ini kan misalnya lintas negara nih, migran, kan banyak juga yang nanti terjadi. Misalnya kita bicara tentang subjek penelitian misalnya laut, antar negara, perbatasan, itu kan biayanya sangat besar. Kendalanya itu kan ada pada biaya. Pertama saya mau tanya, bagaimana kita cara memperoleh biaya itu pertama untuk social legal studies? Itu masalah yang utama. Yang kedua, dari hasil penelitian social legal studies yang saya tangkap dari refleksi metodologis yang disampaikan maupun yang kemarin disampaikan oleh Prof. Sulis, ternyata dari hasil refleksi itu juga sepertinya kita punya sensi itu ada, ya, perasaan. Nah, yang saya takutkan perasaan ini dia akan mendominasi kita dalam berpikir secara ilmiah dan secara objektif. Itu yang saya takutkan. Padahal yang mesti kita laporkan adalah sesuatu hal yang objektif tanpa kita bumbui dengan perasaan marah, perasaan sedih, perasaan kecewa. Saya tidak tahu dengan Pak Lawrence Tucker apakah seperti demikian. Mungkin karena kita peneliti perempuan. Tapi itu bagi saya dia akan sangat mempengaruhi penelitian akhir kita terkait dengan sikap kita yang akan melaporkan hasil penelitian kita yang secara objektif. Terima kasih. Terima kasih Bu Ivon. Anaknya Bu Ivon. Mbak Ivon. Ya. Sebenarnya terima kasih Bang Anton dan Mbak Tita. Sebenarnya pertanyaannya juga terkait banget sama Ibu Ivon. Ini lucu sih. Sama pertanyaan Ibu Ivon tentang objektivitas suatu penelitian gitu ya. Dari kemarin saya mencoba mengerti kira-kira sejauh mana bisa menempatkan diri terhadap objektivitas suatu penelitian gitu. Kalau perempuan kan memang jelas gitu ya. Perempuan kan di Indonesia terlebih gitu jelas patriarki, budayanya dan keberpihakan kita memang sangat diharapkan gitu. Tapi saya kebetulan juga punya riset yang terkait dengan objeknya, mungkin isunya sensitif dan agak kontroversial mungkin ya. Misalnya terkait komunis gitu, kelompok komunis. Dan saya waktu itu sempat salah satu objek wawancaranya itu adalah yang suspek komunis gitu. Oh, ini kebetulan waktu saya lagi di Belanda. Nah, ketika saya mendengar cerita mereka, saya baper kan pasti kan. Saya dengar gimana ceritanya, apa segala macam gitu. Dan isinya masih sangat kontroversi. Tapi ketika saya mencoba memposisikan diri, oke, saya menulis dari perspektif saya bahwa begini, berusaha objektif deh dari HAM lah, international law, apa segala macam, saya berusaha objektif. Tapi kan dengan kita membaca kisah-kisah mereka dan sebagainya itu, akhirnya kita mencoba mulai memposisikan diri kita ke arah restorative justice misalnya, ke arah pembela korban atau gimana. Tapi itu masih kontroversi. Yang terjadi adalah ketika saya coba kasih draft itu ke seorang senior gitu ya, dia bilang, wah ini tulisan kamu baper banget nih gitu. Terus saya bingung kayak,
kamu harus cari posisi lain dong, yang menceritakan ini dari aspek lain gitu. Terus saya langsung, oke deh, saya cari lagi deh gitu. Jadi saya lanjut, jadi riset itu gantung lah intinya sampai sekarang gitu, karena saya masih mencoba mencari dari berbagai aspek. Itu kan, oh ya, belum sampai situ Bu. Kalau sama Ibu nanti udah kelar itu artikel langsung. Itu sih sebenarnya sejauh mana objektivitas. Di kasus contoh lainnya adalah misalkan kita tahu bahwa permasalahan migran ini adalah permasalahan yang nggak selesai gitu. Sampai Mbak Iva enak kemarin kan waktu pelatihan. Nah itu kayak kemarin kita kebetulan yang minta tolong adalah pemerintah. Kita udah tahu nih, ini is not going anywhere gitu, ini tuh nggak bakal kemana-mana gitu. Tapi gimana dong yang meminta kita melakukan riset ini pemerintah, dan mereka ingin solusi. Jadi apakah kita harus mengada-ngadakan solusi itu, mencari jalan tengah, atau pahit-pahitin aja gitu? Pak ini tuh nggak bisa nih. Gitu sih sebenarnya. Makasih. Oke. Sebentar, Dian mau nambahin ini. Cuma mau menambahkan satu poin yang Kak Ivon, mungkin Mbak Tirta bisa cerita juga, karena saya yakin di sini banyak teman-teman yang melakukan isu-isu pendidikan untuk kaum rentan dan pendidikan perempuan, anak atau kelompok miskin. Bagaimana memelihara keberpihakan tetapi tetap objektif. Ivan mau klarifikasi? Enggak, sedikit yang dimaksud Ivon adalah saya 20 tahun lalu itu bergabung di organisasi perempuan untuk isu migran. Nah setelah lama vakum, kemarin saya ikut bertemu dengan teman-teman SDMI di dalam satu workshop, dan kita mengidentifikasi persoalan, semua persoalan dari proses migrasi itu dengan analisis gender, dan nanti kita akan melakukan riset partisipatif, action research. Ketika identifikasi persoalan itu persoalan yang sama persis yang saya temui ketika 20 tahun lalu gitu. Saya jadi benar kata Ivon 6 gitu sih. Oke, silakan Mbak Tirta. Tapi memang, untuk informasi jurusan hukum dan masyarakat pembangunan PK7 sering dinamakan oleh rekan-rekan lain sebagai jurusan kawin-mawin atau penuh derai air mata. Di FH UIN gitu. Ya, terima kasih. Saya cuma mau tambah sebentar tentang isu-isu yang semara sambil buat penelitian, karena pada saya sangat berkesan dan sangat menarik kalau masuk itu dalam presentasi, karena itu sesuatu sangat penting. Karena kalau kita membuat penelitian, ya kita manusia kan, kita bukan komputer. Dari mau tidak mau pasti ada sentimen dalam itu juga. Nah, dan itu sesuatu yang kena beda antara ilmu sosial menurut saya sama ilmu hukum juga. Kalau kita menulis dan konteks ilmu sosial bisa, tidak usah tapi bisa masuk refleksi kita sendiri juga. Sering orang yang baca itu senang juga supaya tahu, yang menulis itu laki-laki, perempuan, umur segini kira-kira, supaya kita tahu, oleh katakan alat yang buat penelitian itu, ya dia seperti itu. Dan selama penelitian itu dia merasa begini, dan itu bisa menjadi penting, karena kalau kita cukup kritis dalam penelitiannya, ya bisa juga menjelaskan kenapa itu sih, dan apa kira-kira emosi atau kejadian yang penting, yang besar, yang berada selama penelitian. Seperti kalau saya menulis teks yang panjang, pasti saya masuk itu juga, karena supaya yang akan baca tahu siapalah yang menulis ini, dan dia merasa di mana kira-kira selama penelitiannya. Nah, itu aja. Oke, silakan Mbak Tirta, ada 2 pertanyaan tentang objektivitas. Mungkin nanti untuk menjawab tadi, mungkin saya mengomentari mengenai Ibu Ivon, mahasiswanya nggak punya waktu. Sebenarnya bisa sih untuk melakukan penelitian migrant worker, kan seperti kemarin Mas Herlambang bilang, asalkan memang pertanyaannya jelas, metodenya jelas. Karena kami baru melakukan juga awal tahun ini, waktu sangat singkat, untuk turun lapangan cuma 1 bulan, tapi bisa menghasilkan suatu hasil penelitian yang
ya kata Bu Sulis keren juga gitu. Dan ini menjadi masukan bagi pemerintah. Tadi Mbak Ivon bilang diminta pemerintah, kami akan kajian ulang di awal tahun ini tentang pekerja migran yang undang-undang yang baru. Kami melakukannya, waktu sangat singkat sekali diberikan kepada kami, tetapi komunitasnya kayak kewalahan, kok begini banget katanya, datanya banyak banget ya, oh problemnya banyak banget ya gitu. Bisa gitu. Lalu kemudian masalah objektivitas, kalau buat saya sendiri itu pelatihan ya Bu, karena kebetulan saya S1 hukum, S2-nya antropologi. Nah ketika di antropologi itu kan sangat dilatih sekali gitu, bagaimana kita punya feeling kata Lawrence kan, tapi bagaimana feeling itu tidak menjadi kabur dengan datanya. Kalau tadi Ivon bilang baper, saya juga waktu awal-awal sama Prof. Sulis, nanti biar Prof. Sulis aja yang menjelaskan ya. Tirta ini katanya siapa? Tirta ini kata kamu apa katanya si itu? Jadi ada proses validasi akhirnya. Jadi misalnya sebagai contoh, saya sangat terkesan dengan satu dosen saya waktu antropologi itu ya. Dia harus sangat-sangat, misalnya bilang mukanya merah. Kan asumsi umum mukanya merah misalnya marah. Tapi betul nggak dia marah? Itu harus kamu tanyakan lagi, jangan kamu bilang, oh dia marah karena melihat mukanya merah, gitu, dia marah. Siapa tahu dia kebelet ke belakang gitu, makanya mukanya merah. Dan itu beliau sangat galak untuk urusan itu. Jadi mau nggak mau dampaknya kepada saya, oh iya ya, kalau saya mau menginterpretasi sesuatu, mau berfeeling-feeling gitu ya, ya saya marah. Tapi ketika saya menulis, saya kembalikan lagi ke pertanyaan penelitiannya seperti apa, datanya seperti apa, dan itu yang harus saya tulis. Saya juga marah yang lain saya adalah ketika melakukan penelitian courtroom studies. Di pengadilan dengerin orang ulang-ulang bagaimana diperkosa, bagaimana dicabuli. Begitu keluar ruangan mau muntah, udah enaknya luar biasa. Marahnya pengen gue tonjok gitu kan, si pelaku misalnya gitu kan. Lu si jaksa lu gak ini banget sih gitu. Kan juga full of emotion, tapi ketika menuliskan ya yang dituliskan adalah apa yang diomongkan oleh si korban, bagaimana situasi ininya. Nah feeling itu ya menjadi konteks pada akhirnya. Itu juga Fon tadi. Jadi ketika ngomongin komunis gitu emosinya. Kayak Fon tadi. Jadi meskipun marah tapi ya apa sih dituju dari penelitian ini, kerangkanya bisa udah bikin kerangka, ya itu aja yang diisi. Kemudian dia tadi tanyanya lupa. Menjaga jarak tadi ya, karena berpihak karena melakukan penelitian di masyarakat yang rentan gitu. Bagaimana memelihara keberpihakan. Seperti kalau kata guru saya Prof. Sulis ya, kita akademis itu kakinya dua, satu di ya Menara Gadingnya, satu lagi di masyarakat gitu. Jadi tentunya kita ketika bergaul dengan masyarakat yang rentan ini, kalau kita memang berniat baik kan pastinya pengen, lu kesian gitu, gimana nolongnya ya, gimana membantu gitu. Tapi di sisi lain kita tahu bahwa misalnya pemerintah itu punya keterbatasannya, sehingga ketika kita nggak jadi manis lah misalnya kepada si masyarakat, tenang Bu, nanti kita akan bantu. Kalau kami menyadari keterbatasan kami, misalnya kami tidak ahli di dalam pendampingan hukum, ketika kami menemui bahwa ada orang yang memerlukan bantuan hukum, ya kami refer ke misalnya LBH Jakarta atau LBH Masyarakat kala itu, atau LBH API. Kami nggak akan heroik untuk mencoba menolong. Kalau misalnya dia perlu dihubungkan ke pemerintah, kita cari channel-channel siapa yang mempunyai itu untuk bisa ke masyarakat. Kalau dia perlu psikolog ya kita ke psikolog. Seperti itu. Jadi nggak janji manis kepada masyarakatnya juga. Masalah dana itu mungkin Prof. Sulis gitu ya.
funding apa yang tersedia untuk melakukan ini? Kami fundingnya dari IDRC Kanada ketika itu. Biayanya juga 2 miliar kala itu. Oke, jadi memang kalau donor kan kita perlu trust ya, bahwa donor itu harus yakin bahwa dikasih 2M memang lakukannya. Bebannya juga berat. Tapi saya pikir ada banyak sekali kesempatan-kesempatan funding di luar sana sih, Bu, untuk bisa melakukan penelitian seperti ini. Ya. Terima kasih Mbak Denta. Nanti Bu Tulis mungkin menyimpulkan, karena ini juga ini ada problem soal objektivitas dan mungkin soal dana ke Bu Ivon ya. Nanti belakang. Terima kasih. Silakan. Selamat sore teman-teman. Ini sesi yang terakhir. Saya kira saya juga akan mengundang Pak Adrian, Pak Lawrence, Pak Sneng, Pak Widodo, semuanya tonton saya. Mungkin nggak Pak Renata, Pak Charles. Jadi nanti boleh menambahkan apa saja. Saya hanya ingin mencoba menjawab berbagai keraguan, kebimbangan, macam-macam tadi, termasuk yang terakhir soal subjektivitas dan objektivitas yang diajukan oleh kawan-kawan dari hari pertama sampai hari ketiga ya. Nah, dari pertanyaan itu saya melihat masih mungkin karena baru 1-2 hari ya untuk proses internalisasi yang panjang, jadi masih banyak kebingungan. Saya ingin mencoba menjawab kebingungan itu. Nah, apa sih karakter metode penelitian hukum social legal studies ini? Seperti yang tempo hari disampaikan, pastinya berangkat dari pertanyaan dan permasalahan hukum, pastinya. Namun di dalam mencoba mencari penjelasan itu melalui metode penelitian, melalui teknik-teknik dan metode, sangat terbuka terhadap kontribusi dari metode penelitian ilmu-ilmu lain, baik ilmu sosial, ilmu humaniora, bahkan juga ilmu kesehatan, teknik dan lain-lain boleh aja gitu ya, forensik itu boleh aja. Nah, itu sebabnya mengapa social legal studies itu juga diberi nama lain sebagai studi hukum interdisiplin atau studi hukum multidisiplin. Perlu dijelasin nggak interdisiplin apa, multidisiplin apa? Perlu apa? Nggak usah. Jadi ini persoalan kolaborasi antar ilmuwan yang berbeda-beda untuk menjawab suatu persoalan. Dalam hal ini permasalahan hukum ya. Kalau multidisiplin itu berbagai ilmuwan yang latar belakangnya beda-beda, sosiolog, antropolog, sejarawan, mau meneliti persoalan hukum. Dia meneliti berdasarkan pendekatannya sendiri, sejarah, sosiologi, antropologi, ilmu hukum gitu ya, tanpa ada tujuan untuk menghasilkan ilmu baru yang sifatnya hibrida gitu. Tapi kalau interdisiplin, kolaborasi berbagai ilmuwan itu akan melahirkan ilmu yang baru, kayak antropologi hukum, sosiologi hukum, dan saya kira social legal studies ini juga hasil hibrida. Kalau ingat kuliahnya Pak Adrian di hari pertama, itu adalah rumah besar yang di dalamnya adalah sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, gender dan hukum gitu ya. Jadi kayak gitu. Itu dong. Belum. Saya mau menekankan lagi, terbuka terhadap macam-macam pendekatan metodologi, dan itu akan sangat tergantung pada apa sih yang mau diteliti, pertanyaan apa yang dirumuskan. Dan bahkan kalau disertasi itu tuntutannya adalah tesis disertasimu apa sih? Gitu. Kok akan membangun merekonstruksi penjelasan konseptual apa yang itu akan diturunkan dalam pertanyaan penelitian yang lebih konkret ya. Berikutnya. Nah, ruang lingkup besarnya kayak gini ya. Ada studi doktrinal, ada studi lapangan. Studi doktrinal itu pastilah analisis kritikal terhadap apa? Terhadap teks hukum, terhadap putusan pengadilan seperti beberapa hari yang lalu.
Nah, Pak Ricardo nih memberi tambahan analisis interpretasi itu ada sistematis, perbandingan hukum, gramatikal, otentik, teleologis, historis, analogi. Nanti ditanyakan kepada Pak Ricardo masing-masing ini kayak gimana persisnya ya. Lalu studi lapangan juga banyak gitu, banyak banget. Kalau kita belajar buku-buku metode penelitian sosial, apapun bukunya, siapapun penulisnya, itu kita akan ulang-ulang belajar tentang teori-teori ilmu sosial dan humaniora. Itu ada positivisme, ada fenomenologi, ada kritikal, ada yang terakhir posmo ya, postmodernism. Bagaimana keempat paradigma itu melihat manusia, melihat alam, melihat ilmu pengetahuan, melihat metodologi kayak gitu. Jadi semua teori-teori itu bisa dimasukkan ke dalam situ. Nanti pertanyaannya adalah teori hukum gimana? Bisa dimasukkan ke empatnya juga gitu ya. Oke, tapi gini, studi lapangan tuh tergantung paradigma keilmuannya. Tapi pada umumnya bisa dibilang ada dua, kuantitatif dan kualitatif. Tapi juga ada kombinasi di antaranya mixed method, studi-studi migrasi yang besar seperti tadi Mbak Tirta ya, itu menggunakan mixed method juga gitu ya, studi lapangannya. Nah, kuantitatif itu kapan digunakan? Studi kuantitatif yang menggunakan statistik menetapkan sejumlah variabel, lalu variabel itu ditentukan mana yang dependent variabel, mana yang independen, lalu dibangun hipotesa. Jika begini maka begitu. Nah, itu tentu saja akan menuntut kita menghitung hubungan kausal antar variabel. Variabel A berpengaruh terhadap variabel B ditunjukkan dengan poin statistik, dengan angka sekian-sekian gitu ya. Kapan tuh kita pakai yang kayak gituan? Atau setidaknya ada, oh ya, nanti saya jelasin lebih jauh ya. Biasanya studi-studi yang kuantitatif itu dituntut kalau penelitiannya tentang kebijakan, akan menghasilkan rekomendasi untuk kebijakan. Kan nggak mungkin kebijakan itu sampelnya cuma 5, cuma 8 gitu, nggak mungkin, harus banyak. Contohnya bisa aja tuh putusan pengadilan, bisa nggak dibikin statistik? Bisa gitu ya. Berapa banyak? Misalnya studi waris, saya dapat dari websitenya Mahkamah Agung ya, ada 500 sekian putusan. Sayangnya direktorinya dicampur waris dan kasus-kasus perdata lain. Lalu saya filter, ternyata kasus warisnya cuma 169. Banyak banget tuh, bisa distatistikkan, bisa dibikin diagram, pokoknya bisa sangat menarik. Bisa juga studi tentang kasus-kasus korupsi seperti yang dibuat oleh Pak Laudeninda di konferensi di Jogja beberapa waktu yang lalu. Dia mengambil kasus korupsi dari tahun berapa sampai tahun berapa, ketemulah pelaku-pelakunya, ternyata para penegak hukum, termasuk hakim gitu kan. Lalu bisa dijelaskan berapa banyak korupsi paling besar, berapa banyak yang paling kecil, ada berapa yang di tengah-tengah begitu. Nah, deh pokoknya bisa tergantung saudara mau tujuannya penelitian itu apa. Lalu ada studi kualitatif untuk mendapatkan pemahaman. Nanti saya kembali lagi terus. Nah ini nih kuantitatif nih. Jadi menetapkan sejumlah variabel. Udah pernah belum penelitian yang kuantitatif? Belum pernah ya? Kalau saya sih dulu waktu saya belajar ilmu administrasi negara, saya diajarnya seperti ini di UGM selama 6 semester tuh. Jadi saya ini belajar tentang SPSS. Karena nggak mungkin menghitung variabel yang begitu rumit ya. Jadi masukin aja ke aplikasi SPSS. Nanti ketemu korelasi regresi ya, kalau
sederhana, cuman variabelnya 2 bisa pakai tangan gitu ya. Lalu bisa juga membuat survei yang sederhana aja, itu bisa cuma tidak untuk menguji hipotesa, tapi untuk mendapatkan frekuensi berapa banyaknya gitu. Nah, saya dibantu sama Michelle yang kemarin ada di sini, sedang melakukan survei di kalangan dosen-dosen di berbagai fakultas. Jadi dibuatin aja pertanyaannya, terus mereka masukin macam-macam, tapi diantaranya adalah monkey survey ini. Kalau menarik, nggak usah ngitung-ngitung, sudah jadi tuh diagram gitu. Berapa banyak dari fakultas apa menjawabnya apa gitu ya. Pokoknya enak banget. Tapi nggak tahu ya, monkey survey ini boleh nggak untuk studi-studi yang serius? Jangan lupa, studi kuantitatif itu prosedurnya sangat ketat, karena dia akan bicara tentang generalisasi keterwakilan. Dia boleh bilang tentang dulu ada ya di Jogja, waktu saya masih sekolah di Jogja, bapak saya ketakutan karena ada survei yang mengatakan 1 dari 10 mahasiswa di Jogja tidak perawan lagi. Dia bisa ngomong Yogyakarta gitu, karena emang gede, populasinya berapa, sampelnya berapa. Itu ada hitungan statistiknya, kalau populasinya berapa, mahasiswa supaya mewakili sampelnya harus berapa gitu. Atau ada orang di Jakarta juga bilang 1 dari 10 profesional muda di Jakarta punya pacar, real gitu kan. Dia boleh bilang Jakarta karena dia sampelnya besar gitu ya. Terus juga mereka harus punya operasionalisasi parameter yang tepat ya. Gampangannya sih kalau menghitung jalan harus pakai kilometer, kalau menghitung suhu udara mesti pakai termometer gitu kan. Nah, persoalannya buat kita kan adalah menghitung kesadaran hukum. Apa aja tuh operasionalisasinya? Mengerti undang-undangnya, pernah dengar undang-undangnya, mengerti, menjalankan apa enggak, gitu-gitu kan. Itu harus tepat banget gitu. Itu menjadi suatu kesukaran buat kita mentransformasi konsep-konsep dalam ilmu sosial ke dalam cara berpikir ilmu alam gitu kan. Itu soal validitas. Jadi validitasnya dihitung dari apakah kau menggunakan ukuran yang tepat untuk mengukur variabel yang ingin kau teliti. Variabel sama konsep tahu ya bedanya ya? Bapak Ibu. Kalau konsep itu kan kau bisa mengabstraksikan suatu pengertian ya, konsep, definisi. Kalau variabel itu konsepnya bisa diukur, memiliki variasi nilai. Kalau variabel umur ya gampang ukurnya, berapa umur dia, penghasilan ya gampang. Tapi mengukur kesadaran hukum, itu gimana gitu kan? Bisa. Dan oleh karena populasinya gede, samplingnya gede, tepat, valid, maka dia boleh ngomong generalisasi Jakarta, Jogja, gitu loh. Nah sekarang yang kualitatif. Kalau kualitatif itu pada umumnya sampelnya diambil secara purposif. Jadi kita punya tujuan, mau mengambil sampel yang mana, mau wawancara yang mana, mau kelompok yang mana, orang yang mana gitu ya. Samplingnya itu bisa kategorial. Misalnya saya mau meneliti komunitas Tionghoa yang ada nih pergi ke Amerika pada tahun sekian, lalu 10 tahun kemudian diaspora ya. Itu diteliti lagi, jadi berdasarkan dimensi waktu. Atau bisa juga ruang, orang Tionghoa di Papua sama orang Tionghoa di Semarang, sama-sama Tionghoa, itu gimana gitu? Cara dia budayanya seperti apa gitu ya? Bisa juga
meneliti suatu komunitas di kampung, mau yang tua, mau yang setengah tua, mau yang muda, itu bisa. Atau jenis kelamin biasanya, perempuan kayak apa gitu ya. Atau juga sengaja mengambil kasus yang antagonis. Yang satu perempuannya tidak punya power sama sekali, yang satu lagi perempuannya berani melawan, kayak perempuan Batak tuh ya. Berani melawan gitu. Terus ada soal dengan validitas nggak? Penelitian kualitatif ada. Validitasnya terletak di mana? Terletak di apakah data yang kau sajikan itu mencerminkan keadaan sesungguhnya atau tidak. Kalau ada dulu guru bahasa Belanda saya ya, namanya Hermes Andreessen. Ya. Dia itu disertasinya tentang tesisnya novel yang baik yang menceritakan zamannya itu bisa dijadikan data sejarah. Dan novel yang dimaksud oleh dia itu adalah novel-novelnya Pramudia Anantatur yang sudah diterjemahkan ke dalam 16 bahasa, mungkin lebih, bahasa Belanda ya. Karena Pramudia itu menceritakan novelnya berdasarkan data arsip gitu. Jadi bukan sembarangan ngarang-ngarang. Meskipun ditulisnya sangat keren, saudara itu harus membaca buku Pramudia yang tetralogi. Kalau saudara tidak membaca itu, saudara rugi pernah hidup di dunia ini. Ada filmnya, sekarang ada filmnya. Jadi kalau kita pergi meneliti, saya pernah meneliti di Tanah Batak ya. Saya nggak bisa bahasa Batak waktu itu, waktu S2. Pastilah data saya bisa dipertanyakan validitasnya karena banyak tereduksi oleh penerjemah di lapangan gitu ya. Oke, terus nah tadi bicara tentang ini contoh-contohnya banyak banget. Sebagian besarnya saya ambil dari orang-orang di bukunya Banakar and Travers ya. Tapi tadi soal etnografi hukum, saya menyambung apa yang disampaikan Pak Lawrence ya. Etnografi hukum itu apa? Itu adalah yang kita pinjam dari metodenya para antropolog. Etnografi itu untuk meneliti kebudayaan suatu komunitas. Kebudayaan itu apa sih? Banyak nih yang salah kaprah nih. Dari para intelektual juga saya nggak ngerti kebudayaan itu apa. Kebudayaan itu ada banyak definisinya, seperti hukum ada 1000, dan akan sangat tergantung kamu paradigmanya apa, sehingga definisinya apa gitu ya. Nah, buat saya kebudayaan itu adalah cara berpikir, cara berpengetahuan. Kan orang hidup butuh pengetahuan agar kalau dia hidup di pantai dia harus gimana, hidup di gunung kayak gimana gitu ya. Lalu karena saya dari fakultas hukum, cara berhukum, bagaimana cara berhukum itu juga kebudayaan gitu. Gimana cara mendapatkan cara orang berpikir? Kelihatan nggak dari cara dia berperilaku? Makanya harus 1 tahun 2 tahun baru kok bisa menjelaskan budaya satu komunitas seperti apa. Kebudayaan kaum milenial Jakarta itu gimana cara menelitinya tuh? Nggak bisa cuma 2 minggu, gitu-gitu ya. Nah, karena kita meneliti manusia menggunakan participant observation ya, pengamatan terlibat, itu kita akan mengambil worldview-nya dia tentang sesuatu yang kita tanyakan. Bagaimana sih anak muda milenial di Jakarta memandang teknologi digital? Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dia merasa senang, sedih, susah, bahagia, dan lain-lain. Itu yang harus kita tangkap gitu. Nah itu kita sedang mendapatkan worldview Jakarta millennials terhadap teknologi digital. Nah kita sebagai peneliti menuliskan di penelitian kita, di metode penelitian kita, worldview kita sebagai peneliti. Jadi tadi gimana sih cara memisahkan
pertanyaan Diva atau siapa ya, bagaimana cara kita memisahkan data sama perasaan kita sebagai peneliti? Harus bisa. Dulu Prof. Kuncaraningrat, saya pernah jadi asistennya ya, itu bilang dulu belum ada digital, kalau ke lapangan harus bawa 2 buku, yang satu untuk bikin field notes data, yang satu untuk bikin field notes tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, gitu sebagai peneliti. Harus ada 2, gitu. Kemudian tadi persoalan subjektivitas dan objektivitas. Di dalam penelitian kualitatif sangat disadari adanya subjektivitas itu. Dan saya percaya betul, ada nggak yang objektif? Di dalam ilmu alam aja nggak ada loh yang objektif dan benar. Semua ilmu pengetahuan alam, apalagi kedokteran ya, dari hari ke hari itu selalu tumbanglah teori-teori diganti teori-teori baru. Misalnya kemarin ada teman saya, Widya, darah saya nih golongannya 0. Dibilangin 0. Jadi saya boleh memberikan kepada semua. Dia bilang enggak, udah lama teori itu tumbang. Jadi O hanya untuk O, A hanya untuk A, B, gitu-gitu. Jadi itu yang namanya kebenaran tuh nanti Mas Widodo bisa cerita banyak loh. Dia filsuf yang hebat sekali soalnya. Nggak ada tuh. Nggak ada. Kebenaran menurut ruang dan waktu. Nggak ada. Ilmu alam aja tuh ada Reaumur, Fahrenheit, Celsius, teori tentang HIV/AIDS. Itu hebat sekali. Kata anak saya ya, pagi hari ada teori baru di kedokteran ya, sore hari sudah tumbang lagi, ada teori yang lain. Itu dia menggambarkannya kayak gitu. Jadi itu kebenaran menurut siapa? Objektif dan subjektif menurut siapa? Jadi Pak Lawrence bilang harus kita ceritakan di bagian itu di penelitian kita siapa, penelitinya siapa, dalam kondisi apa. Jadi orang bisa menilai sendiri. Oh, yang meneliti dia kondisinya seperti ini, datanya jadinya kayak gini, gitu. Kan? Bisa nggak? Jadi itu teman-teman kalau menggunakan penelitian kualitatif, semua orang bisa menghakimi buku kita, semua orang bisa menilai buku kita. Itu karya penelitian yang bagus, apa yang nggak bagus. Orangnya suka membaca, apa nggak suka membaca, kelihatan tuh dari penelitian kita ya. Studi kasus kemarin Mbak Ina kayaknya sudah cerita ya. Para sarjana hukum pada umumnya mengartikan kasus itu legal case. Nggak kawat juga sih. Tapi kalau dalam ilmu sosial studi kasus itu bisa legal case, bisa bukan, gitu kan. Nah, saya mau jelaskan juga soal ini yang penting adalah bukan soal apa ya. Kalau peneliti yang lama itu kan sangat terkungkung oleh penelitian saya di desa A. Letaknya di sini-sini, perbatasannya ini. Jadi datanya dari desa A aja. Sekarang itu udah ketinggalan zaman nih kayak gitu. Jadi sekarang itu kita diberi kebebasan dengan yang disebut multispatial ethnography atau multi-site ethnography untuk menjelaskan suatu peristiwa. Tapi kita bisa pergi ke mana-mana, ke kampung mana-mana, ke kota mana-mana. Disertasinya Pak Lawrence itu keren banget tentang illegal logging antara lain. Tapi dia bisa menjelaskan konteks dari kampung itu sampai dengan apa yang terjadi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, internasional, kan ya. Sekarang itu apa? Modelnya kayak gitu. Kalau kita lihat disertasi yang keren itu, dia sangat fokus menjelaskan suatu peristiwa, tapi dia bisa menjelaskan kaitan-kaitannya dengan peristiwa yang lain yang terjadi di tingkat global, kan? Hari ini ada nggak yang kita steril dari hukum internasional? Enggak. Kalau kita ngomong di kampung, orang udah bisa bilang itu hak asasi saya, gitu. Itu hak-hak dasar saya, governance, soal korupsi dan lain-lain. Itu sangat kencang. Kalau ada korupsi, Pak siapa namanya di penjara sekarang? KTP Novanto. Itu kan di tingkat nasional.
tapi dampaknya kemana-mana. Hari ini banyak mahasiswa saya yang nggak punya KTP, mereka cuma punya selembar kertas ini sebagai pengganti KTP. Iya, itu karena dikorupsi uangnya. Gitu. Jadi kita harus mampu menjelaskan, nggak bisa bilang oh si A nggak punya KTP karena dia miskin. Oh dia, gitu-gitu. Nah selebihnya adalah ini modern ethnography of legal tourism itu juga penting karena setiap menit orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk segala macam alasan gitu dengan membawa hukumnya juga sehingga terjadi kontak antara hukum yang satu dengan hukum yang lain. Itu sebuah studi tersendiri. Tapi selebihnya ini adalah yang saya dapat dari Banaka dan Travers, nanti bisa dibaca karena buku ini open access juga. Saudara mesti baca ini. Ada 2 jilid sih. Kontum sadis ya, tuh yang nanti Pak Adrian bisa jelaskan penelitiannya udah kemarin. Nanti bisa ditanya lagi. Pak Anton nanti juga bisa jelasin, Mbak ini juga bisa jelasin tentang kontum sadis. Ya saya kira itu sih dari saya.